Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Kali ini kita sudah masuk ke subtema 4, merawat tumbuhan. Hari ini kita akan belajar kata tanya dalam kalimat tanya dan membuat kalimat tanya berdasarkan teks muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7. Anak-anak masih ingatkah apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau untuk mengetahui informasi. Dalam kalimat tanya, terdapat kata tanya yang dapat digunakan untuk mengawali atau untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya yang kita pilih untuk membuat kalimat tanya harus kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita tanyakan. Misalnya, kita ingin menanyakan sesuatu, maka kita menggunakan kata apa. Kemudian, kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh. Kemudian, kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Untuk menanyakan cara, kita menggunakan kata bagaimana. Sekarang, perhatikan percakapan antara Ayah dan Siti yang sedang merawat tanaman di halaman rumah. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, dari percakapan ini, apakah anak-anak sudah bisa mengetahui mana yang termasuk kalimat tanya? Tentunya sudah tahu ya, karena kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang coba kita perhatikan, mana yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, di sini ada kata mengapa. Nah, mengapa merupakan kata tanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kalimat yang diucapkan oleh Siti yang pertama ini adalah kalimat tanya. Kemudian kalimat yang diucapkan oleh Ayah. Nah, di sini tidak ada kata tanyanya, juga tidak ada tanda tanyanya, berarti bukan kalimat tanya. Anak-anak, ada berapa kalimat pertanyaan yang ada dalam percakapan ini? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kalimat pertanyaan dalam percakapan ini. Selanjutnya, nanti kalian baca percakapan antara Lina dengan Dayu yang ada di buku paket halaman 171. Kemudian, kalian kerjakan. Ayo berdiskusi. Halaman 172. Masih di halaman 172 yang ayo berlatih. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada dalam kotak. Ini disediakan jawaban di bawah pertanyaan. Nah, jawaban ini akan membantu untuk menentukan kata tanya yang sesuai untuk menanyakan atau untuk membuat kalimat pertanyaannya. Di sini contoh nomor 1, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawabannya adalah yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Nah, diketahui Ibu Lina berarti orang. Kalau untuk menanyakan orang berarti menggunakan kata siapa. Berarti di sini ditulis siapa. Nah, kata tanya yang digunakan adalah siapa. Siapa yang menanam bunga matahari ini? Nah, selanjutnya nomor 2 sampai dengan nomor 5 kalian kerjakan langsung di buku paket. Kalimat pertanyaannya sudah disediakan dan jawabannya juga sudah disediakan. Tinggal
Pilih kata tanya yang sesuai. Berikutnya, membuat kalimat pertanyaan berdasarkan teks. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Perhatikan teks berikut. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nanti kalian baca kembali teks percakapan yang ada di halaman 175 sampai dengan 176 yang ini untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks tersebut. Perhatikan contoh berikut. Disediakan jawaban. Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nah, di depan rumah berarti kata tempat. Nah, jika ingin menanyakan tempat, maka menggunakan kata di mana. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Ingat ya, ketika menulis kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Nah, kemudian ada nama orang juga menggunakan huruf kapital di awalnya. Kemudian, karena di sini kalimat tanya, maka menggunakan tanda tanya. Paham anak-anak? Nah, Ibu beri contoh satu untuk yang ada di pertanyaan. Ada jawaban, Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Di sini kata Ayah Dayu dijadikan sebagai acuan atau sebagai pedoman untuk membuat kalimat pertanyaan. Ayah Dayu berarti nama orang atau orang, berarti menggunakan kata apa? Menggunakan kata siapa. Berarti siapa yang menanam buah dan sayur? Nanti anak-anak tuliskan pertanyaan-pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 di buku tulis tegak bersambung. Kata-kata yang bercetak tebal pada jawaban dapat membantu kalian untuk membuat kalimat pertanyaannya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.